Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan. Asa an nakuna bi khairin. Anak-anakku sekalian, pada hari ini kita jumpa kembali untuk dalam pembahasan bahasa Arab terutama untuk kelas 1 yang saat ini mungkin kalian berada di masing-masing dan terkait tugas yang harus Anda kerjakan pada materi hari ini atau ke minggu ke depan itu adalah diantaranya satu, di situ kalian harus melihat di gambar yang pertama seperti yang ada pada tampilan layar di HP kalian itu bisa diperbesar ya, ke kiri atau ke samping. Itu tugas pertama adalah membuat kartu tanda pengenal ya, seperti tanggal lahir, tempat lahir, termasuk agama dan status kalian, status kita sebagai pelajar atau sebagai apa ya, silahkan ditulis. Nah, contohnya seperti ada di sini yang pertama ada Azam Muhammad Aliuddin, namanya si Azam Muhammad Aliuddin. Ini silakan kalian bisa perbesar di layar HP kalau memang memungkinkan. Dibuka boleh mic-nya, mic dan video kalian tolong dibuka yang masih mendengar dan ada di room, agar Bapak bisa interaktif dengan kalian terkait tugas bahasa Arab saat ini. Ya, tugas pertama, yaitu tadi Bapak jelaskan adalah tentang al-unwan. Ya. Al-unwan di sini artinya alamat atau biodata. Ada tugas pertama di sini kalian disuruh membuat kartu tanda pengenal. Ya, baik dari nama kalian, kalau memang bisa ditulis dengan bahasa Arab, ya, kalau memang bisa, kalau enggak ya usahakan cari nama kalian ya, atau mungkin nanti Bapak bantu ya. Terkait mungkin tadi adalah nama, seperti di sini ada di gambar Azam Muhammad Aliuddin ya. Kemudian ini keterangannya Tholibatul Madrasah. Tholibatul Madrasah itu artinya kartu atau siswa ya, sekolah al-mutawasithah al-hukumiyah, sekolah negeri ya, Madinah Malang. Contohnya ini. Jadi si Ajam ini siswa MTS negeri ya 1 Kota Malang. Kemudian di bawahnya di situ sebelah kanannya ada gambar, sebelah kanannya itu adalah Al-Bait, di alamat atau al-unwan rumahnya Syari Bandung, Rohmu Arbaah Malang. Jadi dimaksudkan situ untuk alamatnya ya, Jalan
di sini tertera ya. Jalan apa namanya misalnya? Jalan Batubara, ya, Jalan Batubara Rokmo Opat ya, Rokmo Arbaah Malang. Jadi Azam ini beralamat rumah di Jalan Batubara Rokmo Arbaah Malang. Dan di bawahnya ada Jawalun atau Hawalun ini nomor telepon ya, Hawalun nomor telepon 08812334567890. Silakan kalian tulis nomor telepon kalau memang punya. Kemudian di samping kirinya di situ Ajam itu ada alamatnya madrasah atau sekolah. Sekolahnya di jalan yang berbeda ya, jalannya Jalan Bandung Rokmu Sabah, Jalan Bandung nomor 7 dengan nomor teleponnya situ tertera 0241 ya 587 87. Silakan kalau tahu sebutan, kalaupun enggak ya boleh dikosongkan. Jadi pada intinya kalian mencoba membuat kartu nama ya, nanti ditulis di buku kalian, tulis di buku atau di catatan kalian, kemudian nanti kalau sudah difotokan ya, diusahakan nama kalian itu dengan bahasa Arab ya, kalaupun enggak ya dengan Latin juga nggak apa-apa. Untuk alamatnya silakan. Ini di lampiran keduanya di sini ada beberapa kosakata yang harus kalian hafalkan, dan ini berkenaan atau berhubungan dengan materi al-unwan atau materi alamat ya. Di situ ada profesi atau khusus atau spesial ya, al-mihnatu asyari'u itu artinya jalan. Nanti kalau menulis jalannya jalan apa? Jangan dengan Latin atau bahasa Indonesia, tapi kalian tulis asyari. Asyari itu bermakna jalan. Dan al-Qaryah silahkan kalau ada dan tahu Korea atau desanya sebutan mau Melong atau Sukahaji atau Mancong, silahkan ya dicoba untuk menulisnya. Itu juga ada jiron, tetangga, dan seterusnya, baik nomor telepon, alamat rumah, nomor telepon. Kemudian juga ada hobi ya, al-hiwayah. Nah, sini juga ada al-hiwayah, hobi, al-hiwayah, al-istimron, al-unwan, al-unwan di mana alamat, dan ar-rokmu. Nah, tadi disebut ar-rokmu. Ar-rokmu ini bermakna atau artinya nomor ya, rokmun ini nomor. Dan di bawahnya al-Madinah. Al-Madinah ini ma'anahu kota al-Madinah. Dan tadi disebut Jawalun atau al-Jawalu. Al-Jawalu di sini tadi nomor telepon. Kalau kalian punya nomor telepon silahkan ditulis nomornya. Boleh dengan angka biasa atau dengan bahasa Arab jika memang sudah tahu. Seperti itu mungkin sekalian, ini materi ini silakan dikuasai, dipahami dan dihafalkan. Jadi nanti selama materi al-unwan ini, kosakata ini silakan dihafalkan ya, agar nanti di dalam pembuatan tugas pertama itu atau tugas untuk membuat kartu biodata diri, kalian nggak canggung atau nggak bingung lagi ya. Kalau misalkan di contoh itu tidak mencantumkan profesi atau tidak mencantumkan status, kalian boleh menulis al-mihnatu. Al-mihnatu di sini artinya status atau pekerjaan. Nah, karena pekerjaan kita sebagai siswa, kalian tulis kalau untuk yang laki-laki tilmidun, dan untuk yang perempuan oleh menggunakan tilmidatun, atau dengan kata lain tolibun itu siswa,
dan untuk perempuannya boleh menggunakan tholibatun. Jika di dalam membuat kartu biodata tersebut kalian mau mencantumkan al-mihnatu, termasuk juga hobi. Nah, itu boleh tulis al-hiwayah dengan kata al-hiwayah. Al-hiwayah itu artinya adalah hobi atau kesenangan. Kalau yang tahu kosakatanya dari hobi misalkan membaca, silakan kalian bisa searching di YouTube atau di Google atau di Translate kalau yang punya hobi misalkan membaca, menulis. Nah, silakan kalian coba untuk membuat hobi kalian yang kalian senangi. Kalau misalkan boleh Bapak contohkan hobi membaca, al-hiwayah .2 kalian tulis, kemudian karena hobinya membaca maka kalian boleh menulis al-qiraah. Kalau hobinya menulis, kalian tulis bisa al-kitabah dan seterusnya. Begitu, teman-teman sekalian, mudah-mudahan penjelasan ini bisa kalian laksanakan, pahami ya. Jadi yang pertama tadi di halaman pertama adalah membuat kartu tanda pengenal ya, itu yang ada di contoh. Kalian sebutkan nama diri sendiri jika bisa dengan bahasa Arab ya, atau tulisan bahasa Arab. Kemudian alamat, di situ juga ada jalan ya, diawali dengan kata jalan atau asyari. Kemudian juga ada al-mihnatu tadi, al-hiwayah ya, untuk hobi dan status. Begitu anak-anak sekalian, mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Jika ada pertanyaan silahkan dibuka mic-nya, Bapak tunggu. Ini ada Ananda, Feni, Maulida, dan Putri. Putri bisa mendengar suara Bapak, silahkan dibuka mic-nya. Kameranya juga boleh dibuka. Untuk sementara seperti itu untuk kelas 7 ya. Sini ada tambahan apa lanjut ini untuk kelas 8 nanti ya. Untuk kelas 7 tadi materi yang harus kita kuasai ada di sini ya. Akan kita bahas nanti di kelas 7 itu. Yang pertama adalah al-unwan atau alamat. Kemudian ya, ini di kelas 7 al-unwan al-bait ya, tentang rumah.
Nanti situ ada kamar tidur, kamar mandi penjelasannya. Kemudian juga ada min yaumiyatil usroh, jadi keseharian keluarga. Tentang keluarga nanti kita akan bahas untuk kelas 7 di semester genap ini. Baik, anak-anakku kelas 7, Bapak rasa ini cukup. Dan selanjutnya ini kita akan coba penjelasan untuk kelas 8. Kalau memang masih berkenan silahkan kalian boleh lanjut untuk menyaksikannya. Anakku kelas 8 ini tentunya kalian sudah bisa memahami beberapa kosakata daripada kelas 7, dan bahasan yang akan kita bahas di kelas 7 itu ada ar-riyadhah. Ar-riyadhah ini tentang olahraga. Kemudian yang kedua al-mihnatu, ini pekerjaan atau hobi ya, sekitar itu. Kemudian i'adatul marid. I'adatul marid ini tentang kesehatan, upaya tentang kesehatan. Nah, adapun untuk tugas kelas 8 di semester genap untuk pertemuan pertama, di sini ada riyadhah atau gambar-gambar tentang olahraga. Tugasnya di situ hanya mengamati gambar yang ada tersebut dari mulai kiri sampai kanan, kira-kira gambar apa atau terjemahannya seperti apa ya dari riyadhah tersebut. Kalau memang gambar pertama, kita awali dari yang sebelah kanan, situ orang yang belajar atau yang lagi olahraga kastik ya, atau bola kastik kalau yang Bapak lihat ya. Dan yang kedua ada rosmu anil kuratul qadam, al kuratul qadam. Pangguru min hadhihi syurah alaikum ta'arifu hadha syurah ya. Rijal yarlo atau ya al-qurah. Jadi seorang anak sedang mencetak gol ya. Ini bentuk olahraga sepak bola ya. Kuratul qadam, olahraga sepak bola atau bola kaki. Itu gambar yang tengah ya, dengan nomor 7 ya, nomor punggung atau nomor dadanya nomor 7. Wa suratul salisah, pada gambar ketiga, di situ kalian bisa melihat orang anak atau olahragawan dengan nomor dada rabi'ah atau nomor 4 sedang bermain kuratus salah. Kuratus salah ini bermakna olahraga apa yang bisa kalian lihat adalah basket ya. Kuratus salah, olahraga basket. Baik, yang selanjutnya di situ di bawah gambar tengah dari kanan, kuratus salah apa? Bisa lihat ya. Jadi situ adalah bermain bulu tangkis ya. Ini tulisannya belum jelas. Jadi kalau bacanya kuratorisah. Jadi di sini gambar kuratorisah artinya olahraga badminton. Suma suratul akhir ini al-malakamah. Al-malakamah ini olahraga tinju ya, sejenis tinju. Al-malakamah, jenis tinju ya. Al-mulakamah boleh atau al-mulakamah. Suma suratul akhir Qurratut ta'irah. Qurratut ta'irah. Nah, di sini gambar olahraga atau olahraga voli ya, Qurratut ta'irah.
harga voli yang kita bisa lihat. Kemudian di paling bawah di situ ada gambar atau surah Quratut Tawilah. Quratut Tawilah. Kalau yang Bapak pahami dari gambar ini adalah tentang olahraga tenis meja ya. Dan yang selanjutnya di tengahnya ada gambar Romeo Romzi. Jadi olahraga lempar lembing. Olahraga lempar lembing. Dan yang terakhir di situ Sibaqatus Sayyarah. Olahraga balap mobil ya, atau balap kendaraan. Begitu anak sekalian, untuk tugas pertama silakan kalian terjemahkan sepemahaman kalian dari gambar yang ada tersebut, kira-kira olahraga apa atau bentuk olahraga apa, misalkan nanti dihafal. Kemudian selanjutnya pada slide berikutnya di sini untuk kelas 8 itu tentang materi Ariadoh ini untuk diperhatikan dan dipahami kegiatan olahraga apa yang sedang dilakukan. Hampir sama dari gambar-gambar yang atas ya, atau dari gambar yang sebelumnya. Silakan kalian pahami ya dari tag yang ada tersebut, kira-kira olahraga apa dari mulai gambar 1, gambar 2. Itu untuk tugas 2 dan tugas 1 kelas 8. Jika ada pertanyaan silakan kalian boleh Bapak atau chat ya. Untuk selanjutnya pembelajaran bahasa Arab di fasli tasyik al-sofil akhir. Ini ada bahasan untuk kelas 9 itu Jamalut Tabi'ah atau Tabi'ah ya, ini tentang keindahan alam semesta. Kemudian juga di bahasan yang kedua itu tentang Khaliqul Alam, itu tentang ciptaan yang maha kuasa ya dari alam itu sendiri. Dan yang terakhir al-hafadatu 'alal bi'ah. Apa saja tugas-tugasnya untuk kelas 9 ini. Yang pertama, untuk tugas pertama ini dengan mengamati gambar dan terjemahan ya. Ini untuk kelas 9 silakan kalian amati gambar yang ada tersebut tentang alam ya. Kira-kira apa? Gambar yang pertama ini tentang apa? Ada pohon, ada ya, bunga-bunga ataupun ya sejenisnya, apakah di hutan atau di mana ya. Dan juga ada gambar pegunungan dan seterusnya. Jadi silakan kalau memang kalian masih merasa kurang yakin boleh mencari di Google Translate untuk menerjemahkan daripada gambar yang ada tersebut. Kemudian untuk tugas berikutnya di sini setelah kalian memahami gambar yang ada di sebelumnya, kalian disarankan untuk menerjemahkan ke dalam bahasa Arab dari kolom 1 pohon ya sampai hujan, bahasa Arabnya apa. Jadi menerjemahkan dari bahasa Indonesia ke bahasa Arab. Ya mau tidak mau kalian mencoba mencari dari kamus kalau memang ada, kalaupun tidak ada silakan kalian googling atau dengan menggunakan aplikasi Translate di HP kalian. Kemudian yang selanjutnya at-tadribat saniyah imla il faraghati bi kalimatil munasabah. Buatlah atau jodohkan, ini menjodohkan kalimat yang pas untuk tag yang ada di bawahnya. Jadi
kata syatinul bahri, ya. Kemudian asjarun al-bahru al-khadara'u, ya, al-mazra'ah wa ghairuhu. Itu dijodohkan dengan kalimat yang ada di bawahnya. Misalkan nomor 1 di gobat, ya, apa selanjutnya, syajaratun, ya, di hutan itu cocoknya apa, yang mana, apakah pohon-pohon atau apa, ya, kalian jelaskan. Setelah kalian sebelumnya menerjemahkan teks yang di atas, insya Allah kalian bisa mengerjakan latihan yang kedua atau di bawahnya. Kayak gitu, anak-anak sekalian, mudah-mudahan ini bisa dikerjakan. Jadi tugas yang kedua ini adalah setelah menerjemahkan, kalian menjodohkan, ya, menyempurnakan dari teks yang ada di atas. Dengan saran, silakan kalian coba mentranslate atau mencari terjemahannya sebelum mengerjakan latihan-latihan yang ada. Baik, kapan bihada, Bapak cukupkan sekian untuk penjelasan hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya dan bisa mengerjakannya sesuai waktu yang ada. Disilahkan kalian kerjakan dan kami tunggu atau Bapak tunggu secepatnya. Jika ada pertanyaan, boleh langsung WA atau Japri. Baik, penjelasannya Bapak sudahi sampai sini. Bapak Nabi Hada, atlubu minkum malafa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau nggak ada yang bertanya, silakan. Kalau yang masih ada di room, dibuka mic dan kameranya untuk berinteraksi atau berinteraktif, ya, dengan Bapak ketika memang di antara kalian ada yang mau bertanya. Silakan dari Putri, ini ada. Putri Adel ini masih ada di room, masih bisa mendengar suara Bapak. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Pas video semuanya.